Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan salah satu kasus salah tangkap yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Ironisnya, sebagian dari mereka yang menjadi korban salah tangkap sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan keadilan. Ia bernama lengkap Arga Putra Samosir, namun kerap dipanggil dengan nama Uco. Usianya baru 13 tahun dan merupakan pelajar sekolah menengah pertama atau SMP. Selain dari kegiatan sekolah, Arga diketahui kerap membantu perekonomian keluarga dengan menjadi pengamen di jalanan. Sang ibu, yaitu Neti Herawati Huta Barat, kerap memintanya untuk fokus saja di sekolahnya. Namun ia pun tidak bisa menyangkal. Ketika Arga pergi mengamen dan pulang membawa uang, sedikit banyak uang itu sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Arga terkadang membawa pulang uang 50.000 atau bahkan 100.000. Antara senang dan malu, uang itu diterima oleh sang ibu. Hingga pada hari Minggu 30 Juni 2013, Arga di saat itu baru pulang dari Parung Panjang bersama dengan teman-temannya sesama pengamen. Mereka adalah Fatahillah, Fikri Pribadi, Bagus Firdaus, Andro Supriyanto, dan Nurdin Priyanto. Seperti biasanya, tempat istirahat mereka adalah di kolong jembatan Cipulir. Mereka biasanya melepas penat dan juga bercanda ria di tempat itu. Namun ada yang berbeda di hari itu. Ketika pertama sampai, mereka juga melihat remaja lain yang tertunduk memegang lehernya. Arga awalnya mengira bahwa orang tersebut adalah orang gila. Dan ketika ia mendekat, dirinya seketika terhenyak ketika mengetahui orang tersebut sedang terluka. Luka serius yang terlihat pada bagian lehernya. Remaja tersebut kemudian diketahui bernama Diki Maulana dan berumur 15 tahun. Arga pun tidak berani mendekat dan hanya berjarak sekitar 3 meter. Sementara Fatahillah yang bersimpati merasa iba dengan kondisi Diki, kemudian membelikan makan dan minum. Diki pun langsung meminum air mineral yang dibelikan, namun air tersebut langsung keluar dari luka di lehernya. Merasa syok dengan pemandangan itu, mereka pun tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa Arga sadari, kelelahan membuatnya tertidur hingga pukul 12 siang. Dan ketika bangun, teman-temannya mengatakan bahwa Diki sudah tak bergerak. Sepertinya ia sudah meninggal dunia. Takut dan bingung, Arga, Andro, dan Bagus kemudian melapor ke petugas keamanan, yang kemudian informasinya diteruskan ke kantor polisi Pesanggerahan. Namun siapa sangka, niat baik untuk melapor justru mengundang petaka bagi mereka. Mereka yang tidak tahu menahu tentang prosedur hukum kemudian diminta untuk ikut ke Polda Metro Jaya. Sesampainya di sana, mereka pun langsung dipisahkan ke 3 tempat yang berbeda, yang ternyata mereka akan diinterogasi. Polisi justru mencurigai mereka sebagai tersangka. Arga sendiri dibawa ke tempat luas yang terlihat seperti tempat parkir di belakang bangunan, dan kemudian mulai dilakukan interogasi. Di tempat itulah Arga menceritakan apa yang ia ketahui kepada polisi, yang tentunya juga dengan informasi yang terbatas. Namun pertanyaan semakin lama semakin mengintimidasi, dan justru memaksa Arga untuk mengakui bahwa merekalah pelakunya. Karena merasa tidak melakukannya dan terus menolak untuk mengakui, penyidik kemudian mulai menggunakan kekerasan. Saya diinjak-injak, disuruh mengaku. Ya saya nggak mau, orang saya kan nggak salah, tutur Arga kepada media. Sampai dengan akhir interogasi, Arga tetap tidak mau mengakui perbuatan yang memang tidak ia lakukan. Ia pun kemudian dibawa ke ruangan Andro dan Bagus. Terlihat mereka sedang merokok, namun dalam keadaan bertelanjang dada, dan mereka terlihat gemetar. Yang ternyata mereka berdua menuruti paksaan polisi untuk mengaku sebagai tersangka. Bisa dipastikan mereka tidak kuat dengan perlakuan kasar yang diterima. Di tempat berbeda,
Ibu Arga yang menerima kabar bahwa anaknya ditangkap polisi tak percaya bila anaknya melakukan perbuatan sekeji itu. Meskipun pengamen jalanan, namun Arga dikenal sebagai sosok yang baik. Penangkapan Arga membuat perasaan sang ibu menjadi tidak karuan. Di kepolisian, Arga serta dua temannya dibawa ke bawah jembatan Cipulir untuk melakukan rekonstruksi kejadian. Tentu saja tidak seperti yang diharapkan. Mereka bingung harus berbuat seperti apa. Merekonstruksi peristiwa yang tak pernah mereka lakukan. Karena di saat itu Arga masih tak mau mengaku, polisi juga terus memberikan kekerasan. Disinilah Arga sudah tidak mampu bertahan dan akhirnya terpaksa mengakui. Tak lama pun polisi lain juga datang, membawa dua teman lainnya. Mereka adalah Fathahillah dan Fikri pribadi. Fathahillah mengaku mereka ditangkap di samping angkringan di Jalan Pertadam Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Kepala mereka ditutup dengan plastik atau kain hitam dan kemudian dilakukan interogasi. Apa yang terjadi kemudian tentunya tidak jauh berbeda dengan tiga pengamen sebelumnya. Bahkan dikatakan bekas dari seteruman terlihat di tubuh mereka. Tekanan yang dilakukan kepada Fathahillah pun jauh lebih panjang, karena sampai di persidangan ia tetap menolak untuk mengakui. Setelah mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya selama 3 hari, mereka kemudian dipindahkan ke kejaksaan dengan berkas perkara dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah terdakwa berumur dewasa, yaitu Andro dan Nurdin, serta mereka yang di bawah umur, yaitu Fathahillah, Fikri, Arga, dan Bagus. Mereka kemudian didampingi oleh LBH Jakarta. Dan meskipun telah mengajukan kasasi kepada MA, namun hingga akhir persidangan mereka tetap dinyatakan bersalah dan akan dipenjara selama 3 tahun. Vonis yang menjadi pukulan berat bagi mereka. Karena hal ini pula mereka pun harus putus sekolah. Bulan demi bulan mendekam di penjara. Pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2014, kasus semakin terkuak ketika Ian pribadi tertangkap dan mengatakan bahwa pelakunya adalah Khairuddin Hamzah alias Brengos. Juga pelaku lainnya yang diketahui bernama Jubai. Yang dari pengakuan tersebut juga diketahui Jubai sudah merencanakan aksi tersebut dengan tujuan untuk merampas motor Mio yang dimiliki oleh Diki. Namun meski demikian, pengamen yang sudah tertangkap tak langsung dibebaskan. Mereka harus meminta peninjauan kembali dengan prosedur hukum yang cukup panjang, di mana kuasa hukum mengatakan bahwa dalam BAP sebelumnya para saksi dan terdakwa berada di bawah intimidasi, penyiksaan, dan juga tidak ada kuasa hukum, sehingga tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan atas hal ini pula, Andro dan Nurdin akhirnya divonis bebas pada April 2014, dan barulah pada Januari 2016 Arga dan 3 teman lainnya baru bisa keluar dari penjara. Andro dan Nurdin yang pada saat itu bebas terlebih dahulu kemudian melakukan pra-peradilan dan mereka pun mendapatkan ganti rugi, yaitu sebesar 72 juta rupiah. Namun anehnya, 4 pengamen yang masih di bawah umur dan menjalani hukuman lebih lama, yaitu 2 tahun 7 bulan penjara, mereka tidak mendapatkan ganti rugi apapun. Meskipun sudah melayangkan gugatan, namun gugatan tersebut ditolak oleh hakim pra-peradilan. Lebih mengecewakannya, Polda Metro Jaya menolak tuntutan 4 pengamen untuk merehabilitasi nama baiknya, baik melalui media elektronik ataupun konvensional. Arga pun mengatakan bahwa pepatah tajam ke bawah tumpul ke atas memang terbukti benar, bukan hanya sekedar kata-kata. Itulah kasus salah tangkap yang dialami oleh para pengamen, di mana keempat dari mereka masih berjuang untuk mencari keadilan. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.